Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Dan langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi sehat, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Sungguh setan hanya menyuruh kepadamu untuk berbuat kejahatan dan berbuat keji, serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya menjelaskan maksud dari lafal ya ayuhan nasu, bahwasanya ayat tersebut turun kepada orang-orang yang mengharapkan unta saibah, wasilah dan bahirah dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sya'sya'ah, Uza'ah dan Bani Mujid. Adapun makna kullu mimma fil ardi halalan thayyiba ialah makanlah sebagian dari tanaman di muka bumi, tumbuhan dan hewan-hewan ternak yang halal lagi sehat. Dan makanan tersebut tidak memiliki hak orang lain. Maksudnya ialah makanan atau hewan tersebut adalah miliknya sendiri, bukan milik orang lain, begitu. Serta makna dari kalimat wala tattabi'u khutuwati syaiton ialah maksudnya janganlah kamu ikuti godaan-godaan setan ya dalam mengharapkan tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak. Innahu lakum adu mubin. Maknanya ialah setan merupakan makhluk yang secara terang-terangan memusuhi bagi mereka yang melihat dengan hati. Syekh An-Nawawi menjelaskan maksud ayat innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i ialah setan yang hanya memerintahkan untuk melakukan keburukan dan kejahatan. Dalam hal ini Syekh An-Nawawi memaknai lafal as-su'i dengan makna keburukan dan dosa-dosa dan tidak memiliki hukum shad di dalamnya. Sedangkan lafaz fahsya'i, al-fahsya ialah kemaksiatan yang memiliki hukum had. Dalam maknai penggalan ayat wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, Syekh An-Nawawi menjelaskan maksudnya ialah setan juga memerintahkan untuk melakukan kebohongan atas nama Allah dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui, bahwa Allah mengharamkan itu, ini dan itu. Maksudnya di sini itu setan memanipulasi atau berbohong atas nama Allah, bahwasanya sesuatu itu diharamkan oleh Allah, padahal setan tersebut tidak mengetahui apa-apa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang dijelaskan oleh Allah. Jadi ibaratnya setan itu memberikan kabar bohong ya kepada manusia dan mengabarkan bahwa ini haram, itu haram, padahal Allah sendiri tidak mengharamkan. Dalam adat jahiliyah dahulu itu ada istilah bahirah, saibah, wasilah dan ham.
merupakan istilah bagi beberapa hewan yang dianggap istimewa. Syekh Muhammad Al-Yasabuni dalam tafsirnya menjelaskan, dulu masyarakat jahiliyah ketika menemukan unta yang telah melahirkan anak 5 kali, sedangkan yang terakhir ialah jantan, maka mereka memotong telinganya dan mengharamkan untuk menungganginya. Unta tersebut dinamakan dengan istilah bahiro. Jika seseorang berkata, jika aku sampai dari bepergianku atau sembuh dari penyakitku, maka untaku saibah terbebas. Mereka menjadikannya unta nazar, ya, unta itu menjadi nazar, sama seperti halnya bahiroh dalam diharamkannya untuk diambil manfaatnya. Jika seekor kambing melahirkan anak betina, maka anak tersebut diperuntukkan untuk mereka. Jika jantan, maka untuk Tuhan. Dan jika dilahirkan anak kembar, jantan dan betina, mereka berkata, dia bersambung dengan saudara jantannya. Kambing ini disebut wasilah. Jika satu bejantan menghamili 10 betina, mereka berkata telah terjaga punggungnya. Dan pejantan itu dinamakan dengan istilah ham. Setelah Islam datang, seluruh adat tersebut dihilangkan. Sedangkan dari Ibnu Katsir sendiri meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ya Yuhannasu kulu mimma fil halalan thayyiba ini pernah dibaca di sisi Rasulullah SAW. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku orang yang diijabah doanya. Nabi pun bersabda, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang diijabah doanya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamnya, sungguh seorang yang memasukkan satu suapan haram dalam perutnya, maka amal ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Dan sungguh hamba yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram dan riba, maka api lebih utama untuknya. Ibnu At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan ayat wa an taqulu lillahi ma la ta'lamun memiliki korelasi dengan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 103, ya. Keduanya menjelaskan bagaimana Allah mengabarkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dalam mengharamkan sesuatu atas nama Allah dalam sebuah dusta yang diperintahkan oleh setan. Yang mereka lakukan itu ialah mengikuti setan, ya, dan nenek moyang mereka yang sesat. Allah tidak mengharapkan sesuatu untuk mereka, melainkan malah menghalalkan dan menganggapnya baik. Nah, jadi setan itu memang mengharapkan sesuatu yang Allah halalkan. Jadi apabila ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang halal menjadi haram ataupun sebaliknya, maka jelas dia mengikuti langkah-langkah setan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.